Awan debu tembakau selalu menyambut matahari pagi di pabrik linting Srikandi. Aroma manis dan tajam itu melekat pada setiap helai pakaian, pada kulit, bahkan pada impian para pekerja. Di antara ratusan buruh yang bergerak cepat, ada seorang pemuda bernama Sena. Usianya baru 21, tetapi pundaknya sudah memikul beban keluarga yang berat. Sena bekerja di bagian pengeringan, sebuah ruangan panas yang memaksanya bergerak gesit agar tumpukan daun tembakau tidak hangus terbakar oleh sinar mentari yang terperangkap. Kerja keras adalah satu-satunya bahasa yang ia kuasai. Setiap lembar daun tembakau yang ia balikkan terasa seperti membalikkan nasibnya yang suram. Di sudut lain pabrik, di balik tumpukan daun kering, terdapat bagian pelintingan, tempat jari jemari cekatan para perempuan bekerja dalam keheningan yang disiplin. Di sanalah Sena pertama kali melihat Rara. Bukan di bawah cahaya matahari, melainkan di bawah lampu neon kuning yang redup dan penuh debu. Rara adalah definisi keindahan yang sederhana. Ia tidak mengenakan perhiasan. Wajahnya hanya dihiasi keringat dan sedikit debu tembakau, tetapi matanya bersinar. Matanya berwarna coklat tua, selalu menatap fokus pada pekerjaannya, seperti seorang seniman yang sedang menciptakan mahakarya dari sehelai daun. Sena tidak pernah berani mendekat. Ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Ia adalah buruh pengeringan. Ia adalah buruh pelinting. Mereka berada di kasta yang berbeda di dalam pabrik itu. Namun, cinta bukan cinta yang romantis, tetapi ketertarikan yang murni mulai tumbuh di dalam hati Sena, sehalus serpihan tembakau yang melayang di udara. Setiap hari, Sena berusaha mencari alasan untuk melewati bagian pelintingan, hanya untuk mencuri pandang selama sepersekian detik. Kadang-kadang ia berpura-pura mengambil air minum, kadang ia berpura-pura mengantar pesan dari mandor, padahal hanya ingin melihat fokus Rara. Suatu sore, nasib akhirnya berpihak padanya. Sebuah karung tembakau besar terjatuh tepat di jalur kerja Rara, menumpahkan isinya. Rara hanya menunduk, siap membereskan kekacauan itu sendirian. Karena di pabrik ini, setiap detik adalah uang, dan setiap tumpahan adalah kerugian pribadi. Sena, yang kebetulan lewat, langsung menanggalkan sarung tangannya dan berlutut, membantu Rara mengumpulkan daun-daun itu kembali ke karung. "Maafkan saya," kata Sena. Suaranya sedikit tercekat karena gugup. "Saya kurang hati-hati saat membawanya tadi." Rara mendongak, dan untuk pertama kalinya, Sena melihat senyumnya. Senyum yang begitu tulus dan lelah, namun seolah menerangi seluruh ruangan. "Terima kasih, Mas Sena," jawab Rara. Ia tahu nama Sena. Seperti semua orang di pabrik tahu nama satu sama lain. "Tidak apa-apa, ini bukan salahmu." Perkenalan singkat itu menjadi energi baru bagi Sena. Sejak hari itu, ia tidak hanya bekerja untuk keluarganya, tetapi juga untuk mendapatkan sekilas senyum Rara. Ia mulai bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih bersih. Ia ingin menjadi sosok yang pantas untuk dilihat oleh mata coklat Rara. Mandor mulai memperhatikan kinerja Sena yang meningkat pesat. Ia tidak lagi hanya menyelesaikan target, ia melampaui target. Di tengah panasnya ruangan pengeringan, Sena membayangkan wajah Rara, dan panas itu seolah berubah menjadi kehangatan yang memicu semangatnya. Ia mulai mencoba mempelajari lebih banyak tentang bisnis pabrik tembakau, bukan hanya sekadar membalik daun. Ia ingin memahami cara kerja sistemnya. Sena melihat bahwa pabrik Srikandi, meskipun menghasilkan keuntungan besar, membayar upah buruh dengan sangat minim. Kondisi kerja yang keras, debu yang tebal, dan jam kerja yang panjang membuat banyak pekerja termasuk Rara sering jatuh sakit. Suatu malam, ia mendengar kabar bahwa Rara sakit parah dan tidak masuk kerja selama beberapa hari. Hati Sena terasa hancur. Dia menyadari, cintanya pada Rara bukan hanya tentang pertemuan singkat, tetapi tentang harapan untuk melihatnya bahagia, sehat, dan tidak terpenjara oleh kemiskinan. Malam itu, Sena tidak tidur. Ia mulai merangkai ide, menuliskan gagasannya di selembar kertas lusuh bekas kantong tembakau. Ia tidak ingin lagi menjadi pekerja rendahan yang hanya bisa mencuri pandang. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa mengubah nasib Rara. Keesokan harinya, Sena mendekati salah satu pengawas senior, Pak Hadi, yang dikenal memiliki sedikit empati terhadap para buruh. Ia mengajukan proposal, bukan tentang upah, tetapi tentang efisiensi kerja yang bisa mengurangi debu dan risiko kebakaran. Jika kita menggunakan sirkulasi udara yang lebih baik di bagian pengeringan, kita bisa mengurangi debu yang berbahaya, jelas Sena dengan gugup. Pak Hadi menatapnya dengan tatapan meremehkan. "Kau buruh, Sena. Tugasmu membalik daun, bukan mengatur pabrik." Tetapi Sena tidak menyerah. Ia tahu
bahwa penolakannya adalah ujian. Saya hanya ingin pabrik ini lebih efisien. Pak, dan buruh adalah aset utama. Sena menunjukkan perhitungan sederhana di kertasnya, membuktikan bahwa sistem sirkulasi udara yang lebih baik akan menghemat biaya pengobatan buruh dalam jangka panjang. Pak Hadi terdiam. Matanya menelusuri angka-angka Sena. Ada kecerdasan tersembunyi di balik keringat buruh pengeringan itu. Saya akan mempertimbangkannya, kata Pak Hadi akhirnya, suaranya masih skeptis. Tapi jika ini gagal, kau yang akan menanggung akibatnya. 2 minggu kemudian, Rara kembali bekerja. Wajahnya masih terlihat lemah, tetapi matanya sudah kembali bersinar. Sena, yang berhasil mengumpulkan uang dari tabungan, membeli sebotol madu murni dan memberikannya kepada Rara saat jam istirahat. Rara terkejut. Mas Sena, ini terlalu banyak, katanya, memegang botol madu itu dengan hati-hati. Jangan dilihat harganya, Rara, kata Sena lembut. Anggap saja ini doa agar kamu cepat pulih. Aku butuh kamu kembali bekerja. Jadi, aku punya semangat. Ucapan tulus itu membuat pipi Rara merona. Ia mengerti bahwa perhatian Sena bukan hanya sekadar simpati rekan kerja. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Mereka mulai sering berbagi cerita saat jam istirahat makan siang. Rara bercerita tentang impiannya memiliki sebuah warung kecil, tempat ia bisa menjual makanan sehat, jauh dari debu tembakau. Sena menyadari bahwa impian Rara adalah pemicu baru baginya. Ia tidak hanya harus berjuang untuk dirinya, tetapi juga untuk mewujudkan impian Rara. Sementara itu, proposal Sena tentang sirkulasi udara disetujui, dan pabrik mulai memasang kipas angin industri di beberapa sudut ruangan. Efeknya segera terasa. Debu berkurang drastis, dan kecelakaan akibat kepanasan berkurang. Sena diangkat menjadi mandor pengawas, sebuah promosi yang signifikan. Promosi itu memberinya gaji yang lebih baik dan, yang lebih penting, kekuatan untuk berbicara atas nama para buruh. Posisi barunya membuat Sena dan Rara semakin sering berinteraksi. Tetapi kini interaksi mereka bukan lagi curi-curi pandang, melainkan diskusi serius. Rara mulai bertanya tentang manajemen, tentang bagaimana pabrik bisa menghemat biaya. Dan Sena dengan senang hati menjelaskan. Mereka berdua, di balik dinding pabrik tembakau, mulai membangun sebuah rencana, sebuah visi, untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi, tidak semua orang senang dengan kenaikan Sena. Beberapa mandor senior merasa terancam oleh buruh muda yang tiba-tiba mendapat kekuasaan. Salah satu mandor, Pak Karta, adalah yang paling vokal menentang Sena, melihat Sena sebagai ancaman terhadap sistem hierarki lama. Pak Karta mulai menyebarkan gosip bahwa Sena mendapatkan promosi karena koneksi gelap, bukan karena prestasinya. Gosip itu tidak memengaruhi Sena. Justru, hal itu semakin memicu semangatnya untuk membuktikan bahwa perjuangannya adalah murni. Suatu hari, terjadi insiden. Salah satu mesin pelinting tua rusak parah, menyebabkan produksi di bagian Rara terhenti total. Pak Karta menuduh Rara ceroboh dan menuntut agar Rara mengganti kerugian yang tentu saja mustahil bagi buruh dengan upah harian. Sena segera turun tangan. Ia tahu mesin itu sudah tua dan sering bermasalah. Ia memiliki bukti catatan pemeliharaan yang diabaikan. Ia menghadap direktur pabrik, membawa catatan-catatan itu, dan berbicara dengan berani tentang kondisi mesin yang rapuh. Tanggung jawab ini bukan pada Rara, Pak Direktur, kata Sena, berdiri tegak di depan meja besar direktur. Ini adalah kegagalan manajemen pemeliharaan. Ia menunjukkan bahwa jika mesin-mesin tua tidak segera diganti, seluruh produksi akan terhenti. Bukan hanya satu mesin. Direktur, seorang pria pragmatis yang hanya peduli pada angka, terkesan dengan keberanian dan analisis Sena yang akurat. Rara dibebaskan dari tuduhan, dan Sena diberi tugas baru, menyusun laporan mendalam tentang penggantian aset pabrik. Saat Rara mengucapkan terima kasih kepada Sena, air mata menggenang di matanya. Kamu sudah menyelamatkan masa depanku, Sena, bisiknya. Aku melakukannya untuk kita, Rara, jawab Sena. Cinta Sena telah bermanifestasi menjadi kekuatan perjuangan yang nyata. Dengan posisi dan pengaruh yang lebih besar, Sena mulai melakukan perubahan kecil, namun berarti di pabrik. Ia berhasil menegosiasikan seragam kerja baru untuk mengurangi paparan debu dan jam istirahat makan yang lebih lama. Perubahan itu tidak disambut baik oleh semua pihak. Direktur pabrik memberinya ultimatum, jika produktivitas turun, Sena akan dipecat. Sena tahu ini adalah pertarungan. Ia harus membuktikan bahwa buruh yang bahagia dan sehat adalah buruh yang produktif. Ia bekerja siang dan malam,
merancang ulang tata letak di bagian pengeringan dan pelintingan, menciptakan aliran kerja yang lebih efisien. Rara menjadi mitra rahasianya. Mereka menghabiskan malam-malam di sudut gudang yang sepi, menyusun diagram dan perhitungan. Rara, dengan kepekaannya sebagai pelinting, memberikan wawasan tentang detail kecil yang tidak disadari oleh Sena sebagai pengawas. Mereka bekerja sebagai sebuah tim, didorong oleh cinta dan harapan yang sama, yaitu menciptakan masa depan di mana mereka tidak perlu lagi menderita karena debu. 6 bulan berlalu. Direktur pabrik memanggil Sena ke ruangannya. Wajah direktur tampak serius. "Sena," kata direktur, menunjuk pada grafik. "Produktivitas kita naik 15% sejak kamu menjadi mandor pengawas. Kecelakaan kerja turun 50%. Buruh lebih sehat, Pak," jawab Sena dengan bangga. Mereka merasa dihargai, dan mereka bekerja dengan hati. Direktur tersenyum tipis, senyum yang sangat jarang ia tunjukkan. "Kau telah membuktikan, Sena. Kau pantas mendapatkan lebih." Sena tidak meminta kenaikan gaji. Ia mengajukan permintaannya yang sesungguhnya. Dana pinjaman tanpa bunga untuk mendirikan warung kecil Rara. Direktur terkejut. "Kau mempertaruhkan posisi barumu demi sebuah warung kecil?" "Bukan warung kecil, Pak," jawab Sena. "Ini adalah rencana pensiun bagi Rara yang telah bekerja di sini selama 10 tahun. Direktur, melihat ketulusan dan semangat perjuangan Sena yang luar biasa, setuju. Dana pinjaman itu disetujui. Ini adalah kemenangan yang lebih besar daripada kenaikan gaji. Ini adalah kemenangan cinta Sena yang menjelma menjadi kekuatan untuk mengubah takdir Rara." Beberapa bulan kemudian, di luar dinding pabrik Srikandi, warung makan Rara dibuka. Warung itu bersih, sederhana, dan penuh aroma masakan yang harum. Sena masih bekerja di pabrik, tetapi ia kini menjabat sebagai asisten manajer operasional, menjadi jembatan antara manajemen dan buruh. Setiap sore, setelah jam kerjanya berakhir, Sena selalu datang ke warung Rara, bukan sebagai pembeli, tetapi sebagai pemilik impian bersama. Ia membantu Rara membersihkan meja, menghitung pemasukan, dan mendengarkan rencana Rara untuk memperluas warungnya. Dinding pabrik Srikandi masih berdiri kokoh, tetapi bagi Sena, dinding itu tidak lagi menjadi penjara. Itu adalah medan pertempuran yang ia menangkan. Cinta pertama Sena, yang tumbuh di tengah debu tembakau, bukan hanya sekadar perasaan. Itu adalah pemicu yang memaksa seorang buruh rendahan untuk bangkit, belajar, dan berani menantang status quo. Rara dan Sena membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tujuan, melainkan energi yang tak terbatas. Energi itu adalah kekuatan yang mereka gunakan untuk berjuang melawan kemiskinan, penyakit, dan ketidakadilan. Mereka tidak meninggalkan pabrik, tetapi mereka mengubahnya, menjadikannya tempat yang lebih manusiawi. Kisah cinta mereka bukan tentang romantisme di taman bunga, melainkan tentang janji di balik dinding pabrik yang penuh debu. Dan janji itu kini berwujud warung kecil, simbol kemerdekaan dan kekuatan perjuangan yang tak pernah padam. Setiap kali Sena melihat Rara tersenyum di warungnya, ia tahu bahwa setiap detik kerja keras dan setiap risiko yang ia ambil terbayar lunas. Cinta telah menjadi mesin penggerak hidupnya, membuktikan bahwa perasaan tulus bisa menjadi kekuatan revolusioner. Pabrik Srikandi akan terus beroperasi, tetapi kini setiap buruh tahu bahwa ada harapan, ada kekuatan di balik cinta. Sena dan Rara hidup bahagia, merawat warung kecil mereka, dan terus berjuang untuk perbaikan nasib buruh lainnya. Begitulah kisah cinta pertama yang bersemi di tengah pahitnya tembakau, tetapi berbuah manisnya kehidupan yang diperjuangkan. Sungguh kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan cinta sesejati. Jika Anda merasa terinspirasi oleh tekad Sena dan Rara untuk menggunakan cinta sebagai kekuatan untuk bangkit, jangan lupa komen di bawah tentang apa yang akan Anda perjuangkan demi orang yang Anda cintai. Beri like pada video ini, share kisah ini kepada teman-teman Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe channel Narasi Sastra untuk kisah-kisah romansa penuh makna lainnya. Sampai jumpa!